dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus. Katakan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Orala barala 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 barala. Shinarala pasandi. Orala yarala bu. Orala yarala pasana yarala barala barala. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Haleluya. Ku menjadi sempurna. Jamah setiap hati. Jamah setiap kami. Bentuk hidup kami menjadi serupa denganmu. Oh ralaya rala pasyante, ini hidup kami, ini hidup kami. Oh ralaya rala barala, ya rala barala 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 barala. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu selamanya. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang, dan biarlah kemuliaan-Mu semakin memenuhi setiap kami. Shiralaya rala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Saya persilahkan Pak David untuk berdoa. Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Satu hal yang kami minta adalah bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Ajarilah kami untuk memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Karena segala sesuatu yang di bumi ini akan lenyap. Hanya Engkau adalah Allah yang kekal. Tuhan Yesus, ubah hati kami agar kami mengerti bahwa hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya andalan dalam hidup kami. Bukan sesuatu yang di dunia ini. Dan ajarilah kami bahwa kami dapat menikmati hidup ini hanya jika Engkau ada di dalam kami. Seperti Engkau katakan, bila aku ada di dalam kamu, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari percobaan. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu yang baik menurut kita, ada waktu yang tidak baik menurut kita. Tetapi perintah Salomo atau rekomendasi Salomo adalah nikmati hidup, saudara. Nah, jadi kita sudah masuk bagian kedua dari pengkhotbah, yaitu pengkhotbah 3, 4, dan 5. Ya. Nah, nanti di pengkhotbah 3 hari ini kita berbicara dengan waktu. Salomo sudah memeriksa dirinya sendiri bahwa segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan. Karena itu dia mulai memperhatikan lingkungannya, waktu. Nanti di pengkhotbah 4, Salomo meninggalkan istananya, dia jalan-jalan ke kerajaannya. Dia mengobservasi kehidupan manusia di pengadilan, di marketplace,
di jalan umum, di istana raja, di bait suci, di balai kota, dan yang terakhir dia akan observasi mengenai uang, dan semuanya itu dia akan memberikan rekomendasi yang terbaik agar kita bisa menikmati hidup di segala tempat yang ini. Nah, saya mulai pengkhotbah 3, yaitu lihat ke atas bahwa Tuhan yang mengendalikan waktu, lihat ke dalam ada kekekalan di hati manusia, dan lihat ke depan ada kepastian akan kematian. Sekali lagi saudara, nggak perlu takut belajar kematian, justru ini akan membuat kita akan bersiap untuk menghadapi kepastian akan kematian. Tetapi di dalam Yesus segalanya indah pada waktunya. Saya mulai saudara, yang bagian pertama, lihat ke atas, Tuhan yang mengendalikan waktu. Saya kasih hijau. Jadi artinya ini adalah bagian pertama yang saya kasih warna merah. Kita baca firman Tuhan, pengkhotbah 3 ayat 1-4. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Jadi semua dikendalikan oleh Tuhan. Jadi saudara, kita nggak perlu menjadi ahli filsafat atau ilmuwan untuk mengetahui bahwa segala sesuatu ada waktu dan musimnya. Ada musim rambutan, ada musim alpukat, ada musim durian. Kalau di Cisarua musim apa, Pak? Sekarang? Alpukat, ya. Jadi ada musimnya. Adalah bagian rutin dari kehidupan dimanapun Anda tinggal. Jakarta, Cisarua, Bandung, ya, atau di luar negeri. Jika bukan karena ketergantungan kita sama hukum alam yang ditetapkan Tuhan, ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari akan kacau balau dan bahkan mustahil. Tidak hanya ada waktu dan musim di dunia ini, tetapi juga ada providence, pemeliharaan Tuhan yang menguasai hidup kita. Dari sebelum kita lahir hingga saat kematian kita. Tuhan sedang mencapai tujuan ilahinya meskipun kita tidak selalu memahami apa yang Dia lakukan. Dalam 14 pernyataan yang tadi kita baca, Salomo menegaskan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan individu kita, berusaha untuk mencapai kehendak-Nya. Semua peristiwa ini datang dari Tuhan dan itu bagus pada waktunya. Kesimpulannya jelas, jika kita bekerja sama dengan waktu Tuhan, hidup tidak berarti. Semua akan menjadi indah pada waktunya, bahkan pengalaman hidup yang paling sulit, sebagaimanapun yang paling sulit pun kita bisa menikmati hidup, saudara. Sebagian besar pernyataan ini mudah dipahami, jadi kita hanya memeriksa yang mungkin memerlukan penjelasan khusus. Saya akan periksa tidak semua, karena ada beberapa mudah dipahami. Saya akan menjelaskan yang perlu dijelaskan. Pertama adalah tentang kelahiran dan kematian. Saudara, hal-hal seperti aborsi, KB, pembunuhan, pengasuhan orang tua, ya, bunuh diri, ya, membuat seolah-olah tampak sebagai manusia mengendalikan kelahiran dan kematian, ya. Tetapi Salomo mengatakan sebaliknya. Kelahiran dan kematian bukan kecelakaan manusia. Jadi kalau ada orang bilang MBA, married by accident, itu ada kecelakaan yang dibuat manusia sehingga lahir, itu pun bukan karena manusia. Itu adalah penetapan ilahi. Karena bukan manusia yang memegang kendali, tetapi Allah yang memegang kendali.
Mazmur 139 ayat 13-16, nanti halaman berikutnya saya akan bacakan, menyatakan bahwa Tuhan begitu menenun kita di dalam rahim, sehingga struktur genetik kita sempurna untuk pekerjaan yang telah Dia persiapkan untuk kita lakukan. Kita ingat, kita diselamatkan untuk bekerja, ya. Kita mungkin dengan bodohnya mempercepat kematian kita, tetapi kita tidak dapat mencegahnya ketika waktu kita tiba, kecuali Allah menghendakinya. Jadi kalau orang hidup di dalam Tuhan seperti pengajar, gembala, penginjil, itu nggak usah takut mati, saudara. Tuhan mengendalikan hidup orang-orang itu. Seperti Yesus bilang, ini belum waktuku, ini belum saatnya. Tetapi waktu Dia bilang, inilah saatnya anak mulia dipermuliakan. Jadi Tuhan yang menentukan kapan Yesus itu disalib atau belum waktunya untuk disalib. Jadi saat Yesus belum waktunya untuk disalib, kalau orang-orang mau lempar batu, mau coba membunuh, itu tidak mungkin. Kita diprotek oleh satu kekuasaan Tuhan, ya. Istilah kita tidak bisa mati saat itu. Kita diprotek oleh satu kekuatan Tuhan. Jadi saya tenang aja, saudara. Kalau saya mau ngajar aja, nginjilnya ke Tuhan. Tetapin saya, udah saatnya David mati, ya sudah, itu udah penetapan ilahi. Saya nggak bisa apa-apa. Tetapi saat Tuhan tidak bilang, David, kamu belum bisa mati, kamu masih banyak tugas, ya saya tidak akan mati. Jadi, enteng hidup. Oke? Nah, jadi kita baca yang tadi, Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wah, cakep sekali ya si Pak Daud, Raja Daud menuliskan ini. Jadi kita harus tahu bahwa kematian dan kelahiran dalam bentuk apapun itu adalah penetapan ilahi, bukan usaha manusia. Yang kedua adalah menanam dan mencabut yang ditanam. Jadi sebagai masyarakat pertanian, orang Yahudi menghargai musim. Kalender agama mereka didasarkan pada tahun pertanian. Imamat 23. Nah, di sini ada barley, ada olive, ada anggur, ya. Jadi ini nanti suatu hari saya pengen kalau misalnya diberikan waktu oleh Pak Gembala, saya pengen sharing mengenai kalender Yahudi, karena ini berguna sekali buat kita untuk membaca Alkitab Perjanjian Lama. Karena banyak di dalam kalender Perjanjian Lama itu mengenai tentang Passover, Pesak, First Fruit, Yom Habarikun, yaitu Safot. Habis itu adalah pesta trompet. Ya. Yang 4 ini sudah digenapi oleh kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus di Sivan. Nah, nanti ada tiga kalender lagi yang belum digenapi, yaitu Hari Raya Trompet. Nah, ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Ya, nanti saya jelaskan kenapa. Nanti di bagian kedua saya akan sedikit ulas tentang pernikahan orang Yahudi. Ya. Manusia boleh membajak dan menabur, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberi pertumbuhan. Mencabut yang ditanam bisa berarti menuai atau mencabut tanaman yang tidak produktif. Seorang petani yang sukses tahu bagaimana alam bekerja untuknya hanya jika dia bekerja dengan alam. Jadi petani kalau dia tidak nanam bibit, juga nggak tumbuh itu padi atau singkong atau jagung. Tetapi dia juga sadar bahwa tanpa Tuhan yang memberikan matahari, hujan, dan memberi pertumbuhan dari dalam, dia juga tidak bisa menanam. Jadi, hidup ini adalah partnership kita dengan Tuhan. Ini juga rahasia hidup yang sukses, pelajari prinsip-prinsip Tuhan dan bekerja sama dengannya. Membunuh dan menyembuhkan. Ini mungkin tidak mengacu pada perang atau bela diri, tetapi pada hasil dari penyakit atau wabah seperti COVID-19 di negeri ini. Tuhan mengizinkan beberapa orang untuk mati, sementara yang lain disembuhkan. Ini tidak berarti bahwa, wah, iman kita adalah iman kita harus menolak bantuan medis. Salah. Karena Tuhan dapat menggunakan bantuan medis
untuk sebagai sarana dan mujizat untuk mencapai tujuannya. Membuang dan mengumpulkan batu. Jika tanah berbatu-batu, petani harus membersihkan ladangnya sebelum bisa membajak dan menanam. Jika Anda ingin melukai musuh, Anda mengisi ladangnya dengan batu. 2 Raja-Raja 3 ayat 19 dan 25. Orang juga mengumpulkan batu untuk membangun tembok dan rumah. Batu itu tidak baik atau buruk. Itu semua tergantung apa yang Anda lakukan dengan mereka. Jadi, jika musuh Anda memenuhi tanah Anda dengan batu atau melempari Anda dengan batu, jangan lempar mereka balik. Bangun sesuatu dari batu itu. Memeluk dan menahan diri. Orang-orang di timur dekat secara terbuka menunjukkan kasih sayang mereka dengan berciuman dan berpelukan saat bertemu dan berpisah. Jadi ini bisa memparafrasekan, ada waktu untuk menyapa dan ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Mencari dan membiarkan rugi. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk melepaskan adalah terjemahan lain. Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dipaksakan dan harus dilepaskan. Namun, waktunya mencari apapun yang ada di depanmu. Kalau kita ada kerjaan di depan yang dapat kita cari, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Tapi ada saat di mana kita perlu untuk melepaskan sesuatu, ya lepaskanlah saja. Ada waktunya. Dan ingat, Tuhan memegang kendali. Merobek dan memperbaiki. Ini mungkin merujuk pada praktek Yahudi yang merobek pakaian seseorang selama masa kesedihan atau pertobatan. 2 Samuel 13:31, Esra 9 ayat 5. Tuhan mengharapkan kita untuk berduka selama duka, tetapi tidak seperti orang yang tidak percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Jadi ayat-ayat ini baca di rumahnya saudara ya. Ada saatnya kita harus mengeluarkan jarum dan benang dan mulai menjahit semuanya. Yang artinya kita harus keluar dari duka dan menghadapi hidup ini dengan iman. Mengasihi dan membenci. Saudara, apakah umat Tuhan diperbolehkan untuk membenci? Membenci manusia Tuhan tidak boleh. Tetapi kita boleh membenci sesuatu yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci juga. Frasa berikutnya yang menyebutkan perang dan damai menunjukkan bahwa Salomo mungkin mengutamakan keselamatan bangsa itu. Namun, ada beberapa hal yang bahkan orang Kristen harus benci, karena Kristus juga benci itu. Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. Ini ada kekejian, saudara. Lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran, saudara. Jadi yang dibenci Tuhan sebenarnya adalah tidak mengasihi manusia. Jadi Tuhan berkuasa secara kedaulatan dan memiliki waktu dan tujuan untuk segala sesuatu. Ini tidak merampas kebebasan dan tanggung jawab kita. Pemeliharaan yang bijaksana dari seorang Bapa yang pengasih, yang melakukan segala sesuatu dengan baik dan berjanji bahwa segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Itu adalah bagian pertama, kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan waktu. Bagian kedua, Salomo menyuruh kita untuk melihat kita ke dalam. Mengapa hidup manusia tidak dapat puas? Kita baca firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 9-14. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tetapi ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan, ini paling penting saudara, kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik dari bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum tubuh dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya jiwa, dan itu juga adalah pemberian Allah roh. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, bagian kedua adalah
lihat ke dalam. Ada kekekalan di hati manusia. Jadi ini kita itu orang kekal, saudara. Jadi tergantung kekalnya itu di surga atau di neraka. Tetap kekal, saudara ya. Pengkhotbah menyesuaikan pandangannya dan tidak lagi memandang kehidupan hanya di bawah matahari. Dia membawa Tuhan dalam gambar-gambar di ayat sebelumnya. Ya, Tuhan mengendalikan sesuatu. Dan ini memberinya perspektif baru. Dalam ayat 9, dia mengulangi pertanyaan pembukaan ayat 1-3. Apa untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Dalam terang bukti baru, Salomo memberikan 3 jawaban untuk pertanyaan itu. Pertama, kehidupan manusia adalah pemberian dari Allah. Ayat 10. Kehidupan manusia terkait dengan kekekalan. Ayat 11. Ini yang indah, saudara. Dan kehidupan manusia sesungguhnya dapat dinikmati. Ayat 12-14. Oke. Kehidupan manusia adalah pemberian dari Tuhan. Mengingat penderitaan yang kita alami dari hari ke hari, kita mungkin merasa hidup mungkin tampak seperti anugerah yang aneh. Tetapi tetap saja itu anugerah Tuhan. Kita melatih diri kita sendiri untuk mencoba menjelaskan teka-teki kehidupan, tetapi kita tidak selalu berhasil. Kenapa begini ya? Kenapa saya begini ya? Jika kita dengan yakin menerima hidup sebagai anugerah dan bersyukur kepada Tuhan untuk itu, kita akan memiliki sikap yang lebih baik terhadap beban dan penderitaan yang menghadap. Jadi, kunci untuk beban dan penderitaan adalah kita menerima hidup sebagai anugerah dan bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Jika kita dengan enggan menerima hidup karena dianggap sebagai beban, maka kita akan kehilangan kenikmatan yang menghampiri kita. Jadi, cara pandang kita mengenai kehidupan itu membantu untuk menentukan hasil dan kualitas hidup kita. Jadi kalau misalnya orang dari lahir sampai mati nggak pernah nikmatin hidup, ya itu kasihan. Karena apa? Dia tidak tahu bersyukur dan dia tidak dapat menerima hidup. Komplain terus sama Tuhan, mengapa hidupku begini, mengapa hidupku? Padahal Tuhan bilang manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Nah, yang kedua yang paling kekal, kehidupan manusia terkait dengan kekekalan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi kekuasaan atas ciptaan. Oleh karena itu dia berbeda dengan ciptaan yang lain. Dia memiliki kekekalan di dalam hatinya dan terhubung dengan surga. Nah, saya akan jelasin ini saudara Nadi, apa hubungannya terhubung dengan surga dan memiliki kekekalan di dalam hatinya. Ini menjelaskan mengapa tidak ada, termasuk Salomo yang paling bijaksana, yang dapat puas dengan usaha, pencapaiannya, hartanya, dan segala hikmatnya, atau mampu menjelaskan teka-teki kehidupan. Tuhan menyelesaikan tujuannya pada waktunya, tetapi tidak sampai kita memasuki kekekalan, barulah kita akan memulai memahami rencana totalnya. Kekekalan adalah bukan hal sementara, saudara, tetapi permanen, saudara. Nah, hanya Allah Tritunggal yang kekal, yaitu kasih, firman, roh. Jadi saudara, kalau misalnya kita tidak bersatu dengan Kristus, Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka yang kelihatan itu nanti dalam sekejap itu akan Tuhan hancurkan semua. Yang tinggal yang kekal. Tetapi karena kita ada di dalam firman, di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak ikut dibinasakan, saudara. Jadi kalau orang yang belum ada di dalam Kristus, itu nanti pas hari penghakiman dia akan dibinasakan. Kita kenapa tidak binasa? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Jadi untuk ini saudara, izinkan saya akan share 5 slide terpisah sekarang untuk menerangkan apa artinya kekekalan. Oke, saya akan stop dulu. Share. Sorry, ini khotbah di bukit adalah yang saya bikin di sini. Saya akan mulai di Insula. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi ini adalah rumahnya orang Yahudi, saudara, terutama di Galilea. Jadi ini adalah halaman di mana keluarga itu kumpul. Bapaknya tinggal di rumah yang besar itu. Jadi kalau ada anak laki-laki yang menikah, dia bangun rumah di sampingnya. Ada anak laki-laki yang menikah lagi, dia bangun rumah samping. Jadi ini adalah suatu keluarga besar. Jadi
masyarakat di Galilea sering tinggal di kompleks perumahan keluarga yang disebut dengan insulae. Kalau tunggal, insula. Meskipun tidak semua orang hidup seperti ini. Banyak orang menggabungkan unit tempat tinggal di sekitar halaman terbuka. Pengaturan tempat tinggal ini memungkinkan keluarga besar untuk tinggal, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain setiap hari. Ketika anak laki-laki menikah, bukan perempuan ya, anak laki-laki menikah, mereka membangun kamar tambahan di insula keluarga dan membawa pengantin perempuan mereka untuk tinggal bersama keluarga besar mereka. Ini adalah reruntuhan insula yang ada di Galilea saat ini. Nah, saya akan jelaskan adat pernikahan Galilea. Jadi kalau misalnya ada seorang pria Yahudi mau menikah dengan seorang wanita, dia akan bilang, "Papa, saya mau menikah, mari bersama aku untuk meminang perempuan itu." Maka bapaknya itu akan datang bersama laki-laki yang mau menikah. Dia akan ketemu dengan perempuan ini dan ayah dari perempuan ini. Oke? Nah, yang negosiasi harga mahar adalah bapak dengan bapak. Jadi bapak anak laki-laki dan bapak anak perempuan itu akan negosiasi mahar. Ya, mereka akan negosiasi harga pengantin, baik berupa uang atau barang fisik yang akan diminta ayah wanita itu sebagai mahar. Jadi jelas ya, laki-laki bawa ayahnya bertemu dengan perempuan, ada ayahnya juga. Ayah sama ayah itu negosiasi mahar. Oke? Nah, kalau maharnya itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka kemudian ayah pemuda itu akan memberi putranya secangkir cawan. Dikasih satu cawan, dalamnya dikasih anggur. Nah, kemudian anak laki-laki itu pada gilirannya akan menawarkan kepada wanita itu dan berkata, "Cangkir ini aku persembahkan untukmu." Ya, dia kasih perempuan itu, "Cangkir ini aku persembahkan untukmu." Secara simbolis berarti, aku mencintaimu, aku memberikan hidupku padamu. Maukah kamu menikah denganku? Jadi, jika wanita yang menerima cawan itu dan meminumnya, itu langsung menyegel pertunangan mereka. Berarti wanita itu menerima hidup laki-laki itu dan memberikan hidupnya kepada laki-laki itu. Jika wanita itu tidak minum, berarti wanita itu menolak begitu saja. Oke, ini adalah adat orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus ini sebetulnya adalah seorang pengantin pria. Jadi saat perayaan Paskah dengan murid-murid yang di loteng atas, Yesus menawarkan mereka cawan keselamatan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku." Yesus sebenarnya berkata gini, "Aku mencintaimu, aku akan memberikan hidupku padamu. Maukah kamu menikah dengan aku?" Spiritual ya saudara. Jadi setiap kita minum dari cawan dan mendengar kata-kata cawan ini adalah perjanjian baru dari kataku, Tuhan Yesus sebenarnya berkata kepada kita, "Aku mencintaimu, aku mengundangmu untuk bersatu denganku." Ingat ya, hanya bersatu dengan kekekalan kita bisa selamat. Kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan Yesus, maka yang sementara itu akan dihancurkan. Jadi kita hanya selamat di dalam Yesus Kristus. Dan setiap kali kita meminumnya, cawan, kita seolah-olah berkata kepada Tuhan Yesus, "Saya menerima Engkau Tuhan Yesus, dan saya akan memberikan hidup saya sebagai gantinya." Nah, Yesus bertanya kepada Bapaknya pada malam sebelum disalibkan. Karena ingat saudara, cawan ini adalah ayah pemuda itu yang memberikan kepada putranya. Jadi Allah Bapa itu memberikan cawan kepada Yesus Kristus sebelum disalibkan. Cawan itu adalah harga mahar yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus adalah dengan menumpahkan nyawanya sendiri. Jadi untuk Tuhan Yesus menjadi pengantin spiritual kita dalam mempelai perempuan, Yesus bayar itu dengan nyawanya sendiri, darahnya sendiri. Ya, Yesus bertanya kepada Bapaknya pada malam sebelum disalibkan, "Jika mungkin, kiranya ini cawan ini diambil dari saya." Dia tahu harga tinggi yang harus dia bayar untuk membeli pengantin wanita dan menjadi suami spiritual kita. Nah, saudara. Nah, kalau misalnya dia sudah menikah, pada saat itu perempuan akan berkata kepada istrinya, "Istriku," karena mereka kalau udah menyegel pertunangan, itu udah istri, bukan tunangan. Kalau di Yahudi itu langsung istri, ya, bukan tunangan lagi.
saya akan pulang ke rumah bapak saya, insula, ya. Saya akan pulang ke rumah bapak saya, ini rumah bapak saya, dan saya akan membangun tempat untukmu, ya. Nah, itu artinya bahwa saya akan pulang ke rumah bapak dan saya akan menyiapkan tempat untuk kita. Dan ketika saya selesai menyiapkan tempat untuk kita, saya akan kembali dan mengambil engkau bersamaku sebagai istriku. Dengan kata lain, aku harus pulang ke insula ayah dahulu untuk mempersiapkan tempat. Ya, jadi dibangun itu di insula, dia bangun lagi. Ya, sekarang pada saat itu wanita itu tidak tahu kapan pernikahannya akan dilangsungkan. Dia cuma tunggu pengantin pria itu datang untuk membawa dia ke insula bapaknya. Dia hanya harus siap setiap saat. Dan dia disebut orang yang telah dibeli dengan harga, mahar. Paulus menggunakan itu kemudian menggambarkan kita. Dia berkata, kamu dibeli dengan harga. Kamu adalah calon pengantin. Kamu harus setia kepada mempelai pria karena dia akan kembali untukmu. Ya. Nah, rumah Bapakku, Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku, insula Bapakku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berharga. Jadi, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, saudara, hari pernikahan datang. Jadi istilahnya sang pria itu sudah menyiapkan insula di rumah bapaknya. Dia datang, dia bawa semua teman-temannya, dan dia pergi ke rumah gadis itu dengan meniup trompet atau shofar untuk mengumumkan pernikahan. Jadi di setiap gadis di kota itu yang sudah dipinang itu, dia pikir ini pernikahanku. Ya, tentu saja hanya ada satu gadis. Tetapi setiap gadis harus tiba-tiba bergegas, menyiapkan gaun pengiring pengantinnya, menyiapkan gaun pengantinnya, dan mengumpulkan semua barang yang telah dia persiapkan untuk menunggu pengantin prianya. Dan Anda akan ingat perjumpaan Yesus dengan 5 gadis yang bijaksana dan bodoh. Beberapanya diantaranya sudah siap, beberapa diantaranya belum. Mereka akan berkumpul di halaman ini. Pengantin pria dan istrinya akan masuk ke rumah. Jadi ingat, jadi waktu pria itu datang, mereka akan meniup trompet shofar untuk mengumumkan pernikahan. Jadi hal ini, saudara, tadi kan ada 4 festival yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu pertama adalah Paskah, kematiannya, roti tak beragi, kebangkitan Kristus atau Yom HaBarikun, yaitu Safot, Sivan, tempat di mana Roh Kudus dicurahkan atau firman Tuhan dicurahkan di Sinai, itu di satu hari itu, saudara. Jadi perjanjian lama firman dicurahkan di Sivan dan Pentakosta juga dicurahkan di Sivan. Jadi ada 2 langit terbuka, yaitu pertama saat firman diturunkan, yang kedua saat Roh Kudus diturunkan di perjanjian baru. Nah, setelah itu hari raya trompet itu belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap bulan September, ini bukan saya menebak hari datangnya Tuhan Yesus. Jadi setiap bulan September saya langsung bilang, apakah Tuhan Yesus datang ya tahun ini ya? Karena pada hari trompet adalah hari di mana Tuhan Yesus datang untuk menjemput mempelainya. Kita tidak tahu kapan, hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi kalau kita lihat dari festival Yahudi di mana perjamuan trompet itu belum digenapi, ya bukan kira-kira, saya mempunyai suatu subjective thinking, pemikiran subjektif, ya, bahwa pada hari raya trompet itulah Yesus datang untuk menjemput pengantinnya. Setelah itu ada Rosh Hashanah, hari tahun baru Yahudi, yang disebut adalah perjamuan kudus anak domba, saudara. Jadi setiap hari September saya bilang, Tuhan Yesus datang nih hari raya trompet, karena waktu itu Tuhan Yesus akan datang itu. Tapi ini adalah penilaian subjektif saya. Segala sesuatu itu ada di Tuhan Yesus, bukan di saya. Cuman ini saya coba suatu pemikiran aja, saudara, ya. Nah, lalu aku perjamuan kawin anak domba. Setelah itu perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, yang seperti deru guru yang hebat, katanya,
Haleluya, karena Tuhan kita, Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja Tuhan Yesus ya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memengang kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan ini adalah dari Allah. Jadi saudara, satu-satunya kita bisa hidup kekal adalah kalau kita bersatu dengan Kristus. Jadi pastikan Kristus ada di dalam Anda dan Anda ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus sudah mengundang kita untuk menjadi pengantin spiritualnya. Karena tanpa itu segala sesuatu akan habis. Hanya dengan bersatu dengan Kristus, kita memperoleh keselamatan kekal dan menikmati sukacita selama-lamanya. Jadi itu adalah suatu sharing dan saya akan kembali lagi ke pengkhotbah. Nah, kehidupan manusia terkait oleh kekekalan. Hanya Allah Tritunggal yang kekal. Karena itu kita harus bersatu dengan firman dan Roh Kudus juga ada di dalam kita yang membuat kita bisa mengasihi saudara. Nah, karena itu saudara, kehidupan manusia sesungguhnya dapat dinikmati. Pengkhotbah mengisyaratkan dalam hal ini dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 dan dengan hati-hati mengatakan bahwa kenikmatan hidup itu adalah anugerah Allah. Kita butuh hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Kenikmatan hidup adalah tema penting dalam Pengkhotbah dan disebutkan masing-masing dari 4 bagian dalam pasal 3-10. Salomo tidak mendorong nikmat itu bukan nikmat kita pesta pora, show off kita punya rumah, mobil, bukan. Tapi lebih kepada praktek menikmati anugerah Allah sebagai buah dari hasil kerja keras seorang, tidak peduli betapa sulitnya kehidupan. Jadi kehidupan kita mau sesulit apapun, kita masih bisa menikmati hidup jika ada Kristus di dalam kita. Ya, dan kalau kita ada pengetahuan tentang ini, saudara. Hidup tampaknya sementara, tetapi apapun yang Tuhan lakukan adalah kekal. Jadi ketika kita hidup untuk Dia, kita mengambil cawan itu dan meminumnya, dan kita berkata kepada Tuhan Yesus, aku menerima undanganmu untuk menjadi pengantin wanitaku, dan untuk ini saya akan memberikan hidup aku untukmu Tuhan Yesus. Ya, dan membiarkan dia memiliki jalannya, hidup akan bermakna dan dapat diatur. Daripada mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, mari kita nikmati apa yang kita miliki dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, sikap yang tepat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana hidup bisa menjadi tidak berarti dan monoton bagi Anda ketika Tuhan menjadikan Anda bagian dari rencana kekalnya? Pernikahan, saudara. Anda bukan serangga yang tidak berarti, merangkak dari satu kehancuran yang menyedihkan ke yang lainnya lagi. Bukan binatang kita. Jika Anda telah mempercayai Yesus Kristus, Anda adalah anak Allah yang dipersiapkan untuk rumah kekal, insula dari Allah Bapa di surga. Jadi kita bukan hidup di bangunan, saudara, ada rumahnya siapa rumahnya. Kita hidup bersatu dengan Kristus. Di mana ada halaman, di mana Yesus berada, kita pun berada. Jadi seorang Puritan Thomas Watson berkata, kekekalan bagi orang benar adalah hari yang tidak memiliki matahari terbenam. Tetapi kekekalan bagi orang jahat adalah malam tanpa matahari terbit. Sikap yang tepat bagi kita adalah takut akan Tuhan, yang bukanlah rasa takut seperti seorang budak di hadapan Tuhan yang kejam, tetapi penyerahan seorang anak. Kita sudah menantu yang patuh kepada orang tua yang penuh kasih. Jadi kalau Yesus Kristus adalah pengantin spiritual kita, Bapa di surga itu mertua kita, yaitu Bapa kita. Jika kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut pada apapun. Karena Allah itu maha kuasa, maha hadir, maha tahu segalanya. Karena Dia yang mengatur segalanya, saudara. Ya, itu bagian kedua. Dan bagian ketiga adalah lihat ke depan. Manusia hidupnya itu ada masanya. Jadi pastikan dalam masa yang sementara itu kita benar-benar cari Yesus Kristus. Itu yang paling berharga, saudara. Ya, kita baca firman-Nya dulu, Pengkhotbah 3 ayat 15 sampai 18. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari,
Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi orang yang tidak adil jangan, wah senang saya terlepas. Nanti ada waktunya, saudara. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Tanpa Tuhan ini ya. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bumi? Aku melihat tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah ya. Nah, yang terakhir yang warna ungu adalah kepastian akan kematian. Jadi Salomo telah menyebutkan kepastian akan kematian dalam Pengkhotbah 2 ayat 12 sampai 23, dan dia mengangkat topik itu beberapa kali sebelum dia mengakhiri bukunya. Jadi nanti Pengkhotbah 4, Pengkhotbah 5, Pengkhotbah 6, 8, 9, 12 semuanya ada tentang kematian, saudara. Jadi hidup, mati, waktu, kekekalan ini adalah bahan yang membentuk pengalaman singkat kita di dunia dan tidak boleh diabaikan. Jadi ayat 15 membantu kita mengingat Pengkhotbah 1 ayat 90 dan memberi kita kepastian bahwa Allah mengendalikan siklus kehidupan. Masa lalu sepertinya terulang kembali sehingga tidak ada hal baru di bawah matahari. Tetapi Tuhan dapat mendobrak sejarah dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Banyak mujizatnya adalah bukti bahwa siklus adalah sebuah pola, bukan penjara. Putranya sendiri, Yesus Kristus, masuk ke dalam kehidupan manusia melalui kelahiran yang ajaib. Dia kemudian mati di kayu salib dan bangkit kembali, dan dengan demikian menaklukkan siklus hidup dan mati. Kita tidak perlu takut mati karena di Yesus Kristus, walaupun ada kepastian akan kematian. Karena Yesus Kristus telah mematahkan lingkaran maut, Dia dapat menjadikan kita bagian dari ciptaan baru yang mengatasi waktu dan kematian. Tubuh kita adalah terbuat dari debu dan tanah. Debu dan tanah tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Jadi nanti kita ada tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan kita terbuat dari apa, saudara? Tubuh kemuliaan kita bukan terbuat dari debu dan tanah. Karena debu dan tanah tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Tetapi tubuh kemuliaan kita akan dibuat oleh firman Tuhan, saudara. Karena dari atas. Nah, jadi karena itu aku suka banget sama firman Tuhan. Saya tahu suatu hari saya ada tubuh kemuliaan, dan tubuh kemuliaan saya itu bukan dibentuk dari debu dan tanah, tetapi dibentuk oleh firman Tuhan. Karena itu saya getol belajar ya. Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban masa lalu. Salomo menambahkan pemikiran baru di sini. Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban masa lalu. Salomo sepertinya mengatakan bahwa waktu berlalu dengan cepat dan menjauh dari kita. Tetapi Tuhan Yesus melacaknya. Dan pada akhir zaman mempertimbangkan apa yang telah kita lakukan dengan waktu. Ini terkait dalam ayat 16-17. Di mana Salomo menyaksikan ketidakadilan pada waktu zamannya, bertanya, mengapa penghakiman ilahi ditunda? Bagaimana bisa Tuhan Yesus mengendalikan ketika begitu banyak kejahatan di dunia kita? Dengan orang fasik yang makmur dalam dosa mereka dan penderitaan orang benar dalam ketaatan mereka. Salomo bukan yang pertama mengajukan pertanyaan itu, dan dia juga tidak menjadi yang terakhir. Tapi sekali lagi, dia menghibur dirinya dengan dua jaminan. Tuhan Yesus memiliki waktu untuk segalanya, termasuk penghakiman. Dan Tuhan Yesus sedang mengerjakan tujuan yang kekal dalam dan melalui perbuatan manusia, bahkan perbuatan jahat manusia. Jadi sebentar lagi, Tuhan sedang menguji manusia. Tuhan Yesus akan menilai ketika sejarah telah berjalan dengan sendirinya, tapi Tuhan juga menilai sekarang. Dalam pengalaman hidup, Tuhan Yesus sedang mengungkapkan seperti apa itu manusia sebenarnya. Dia sedang menyaring manusia, saudara. Sedang disaring. Ketika manusia meninggalkan Allah dalam hidupnya, dia menjadi seperti binatang. Dia hidup seperti binatang dan mati seperti binatang. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak salah menafsirkan
dan menarik kesimpulan yang salah bahwa tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang. Salomo hanya menunjukkan bahwa manusia dan binatang memiliki dua kesamaan. Keduanya akan mati dan tubuh mereka kembali ke debu. Karena diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki keunggulan yang pasti atas binatang sejauh menyangkut kehidupan. Tetapi jika menyangkut fakta kematian, manusia tidak memiliki keunggulan khusus. Dia juga berubah menjadi debu. Tentu saja orang yang diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus suatu hari akan dibangkitkan untuk memiliki tubuh kemuliaan yang cocok untuk insula Bapa di surga yang baru. Ya, jadi harus bersatu dengan Kristus. Kita harus memiliki tubuh yang baru, saudara. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kematian terjadi ketika roh meninggalkan tubuh. Dalam ayat 21, Salomo menunjukkan bahwa manusia dan hewan tidak memiliki pengalaman yang sama saat kematian. Meskipun keduanya berubah menjadi debu setelah kematian, roh manusia pergi kepada Tuhan. Sementara roh binatang lenyap begitu saja. Anda menemukan kontras serupa yang diungkapkan dalam Mazmur 49. Jadi pengkhotbah menutup bagian ini dengan mengingatkan kita kembali untuk menerima kehidupan dari tangan Tuhan Yesus dan menikmatinya selagi kita bisa. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan. Bahkan jika kita tahu, kita tidak dapat hidup kembali setelah kita mati dan mulai menikmatinya. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan, kita harus mulai hari ini, saudara. Satu-satunya penting itu ada Yesus Kristus. Kita bisa berserah diri kepadanya dan hidup tanpa rasa takut, damai, saudara. Jadi untuk penutup, iman belajar untuk hidup dengan inkonsistensi dan kesusahan yang nyata di dunia. Karena kita hidup bukan di atas penjelasan. Kita hidup di atas firman Tuhan. Firman Tuhan itu konsisten, kekal, dan tidak diubah. Dulu, sekarang, selamanya. Tetap. Jadi kita bisa pegang itu. Kita tidak dapat menjelaskan kehidupan, tetapi kita harus mengalami hidup, baik bertahan atau menikmatinya. Raja Salomo memanggil kita untuk menerima hidup, menikmatinya setiap hari, dan merasa puas. Kita tidak boleh puas dengan diri kita sendiri, tetapi kita harus puas apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang telah Dia sodorkan kepada kita, keselamatan dalam hidup ini. Jadi jika kita bertumbuh dalam karakter dan pengenalan akan Allah, seperti ini kita belajar firman Tuhan, dan jika kita hidup oleh iman, maka kita akan dapat berkata, seperti Paulus berkata, "Kukatakan, ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dari segala keadaan." Karena itu kita bisa menikmati hidup saudara. Jadi demikian penjelasan singkat dari pengkhotbah 3. Jadi next week, minggu depan, judulnya adalah Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Adalah Salomo mulai turun dari kerajaannya dan dia mengalami mengobservasi di pengadilan apa yang terjadi atas anak-anak manusia. Di marketplace, apa yang terjadi atas anak-anak manusia. Di jalan umum dan di istana raja. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati, saya sangat diberkati sekali malam hari ini ya. Kita bicara tentang arti kehidupan, kekekalan dan lain-lain, ini luar biasa sekali. Dan tadi Pak David kuatkan lagi ya iman kita bahwa Yesus menyediakan tempat, saudara. Wah, itu luar biasa. Karena tadi ya gaya rumahnya tadi saya senang sekali. Jadi nanti kita ke surga itu kayak gitu ya, kayak kita berinteraksi terus gitu ya. Bisa berinteraksi terus sama Tuhan Yesus, sama Bapa gitu. Itu tadi gambaran tadi begitu sangat menguatkan ya. Sangat menguatkan iman saya. Jadi semakin kuat gitu ya, luar biasa gambaran tadi. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan itu bukan main-main, itu artinya ya, gitu ya. Ya, saya terima pinanganmu, gitu ya. Terus Tuhan akan datang karena Tuhan sudah menyiapkan kita rumah. Haleluya. Itu dahsyat ya, itu luar biasa. Kemudian mengenai ini luar biasa juga Pak David, mengenai segala sesuatu ada di dalam tangannya Tuhan, itu luar biasa. Jadi hidup kita itu memang di tangan Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh sama Tuhan,
kita pergunakan hidup kita sebaik-baiknya, kerja sebaik-baiknya, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Luar biasa. Nah, mungkin rekan-rekan yang lain juga mau memberi komentar gitu, mau memberi tambahan, saya persilahkan. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Saya tutup dengan tadi. Ini dahsyat juga ya, malam hari ini kita belajar emang luar biasa. Menikmati hidup. Ya, menikmati hidup. Mulai hari ini, apapun kondisi kita, saya berharap kita bisa menikmati hidup kita. Karena saudara pasti kenal lagu itu kan, ku naikkan syukur gitu ya. Segala puji, syukur bagimu. Nah, kalau kita tahu lagu ini, kira-kira ini yang nyiptain kan Pak Niko nih. Segala puji, syukur bagimu. Depannya gini, ku naikkan syukur gitu ya. Saya dulu itu menerka gini, lagu ini dinaikkan, diciptakan waktu Pak Niko itu ngucap syukur lagi ulang tahun ya. Di depannya itu ada makanan enak-enak gitu ya. Terus Pak Niko, ku naikkan syukur. Saya dulu berpikir begitu. Sampai Pak Niko kesaksian bahwa lagu ini didapat adalah waktu gitu ya. Waktu dia lagi di proses yang paling dalam. Jadi bagaimana ya Billy anak Pak Niko waktu itu minta es. Saudara minta es. Es itu harganya berapa juta sih? Es krim itu loh. Ya, di situ Bondo, es krim keliling, es lilin. Nah, itu harganya berapa juta sih? Kan itu harganya berapa ya? Mungkin sekarang berapa ya? Depi, harga es mambu berapa sekarang? 300 perak atau 500 perak atau hah? Murah cuma 2.000. Nah, sekarang 2.000. Mungkin berapa ya? Oke, sekarang 2.000 ya. Sekarang itu 2.000, ya. Saudara. Ya. Oke. Kalau yang nggak tahu 2.000 itu noceng. Jadi harganya itu noceng, saudara. Nah, waktu itu gitu, Pak Niko itu cerita ya. Waktu itu gitu, Billy itu minta itu dan gini, lagi gini, nggak bisa beliin, nggak ada duit, nggak bisa beliin. Gara-gara cuma es krim dan nggak bisa beliin, Pak Niko itu nangis di kamar. Nangisnya itu ini dia ngomong gini, nangisnya itu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Tuh, itu sambil nangis, saudara. Itu sambil nangis. Kenapa? Lagi habis semuanya. Bukan hanya habis, tetapi minus, saudara. Kalau keluar pintu, ditagih tukang utang. Jadi kalau cuma nggak ada, tetapi keluar rumah masih bisa, saudara masih lebih untung dari Pak Niko. Pak Niko waktu itu udah nggak ada, kalau keluar rumah diudak-udak utang. Jadi namanya des kalau Pak Niko kesaksian. Ya, jadi malam hari ini ayo yuk kita ikutin Pak Niko ya. Mungkin kita lagi ngadepi masa yang sulit dalam hidup kita. Mungkin kita lagi bingung, kita lagi gelisah. Tetapi mari yuk kita datang sama Tuhan. Kita nikmati hidup kita. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya Tuhan izinkan. Dan Tuhan tahu kita sanggup menghadapinya. Haleluya. Yuk kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur
ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Katakan kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kepadamu Tuhan ku bersyukur. Haleluya. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami. Bapa, hamba-Mu berdoa, kuatkan setiap hati kami yang gundah gulana hari-hari ini. Tuhan, kuatkan hati kami.
Orala warala 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 warala. Orala warala 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 warala. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Bapa. Kami mau belajar percaya. Kami mau percaya. Kami percaya. Bagimu semuanya mungkin. Bagimu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku serahkan masa depanku. Ku serahkan seluruh keluargaku. Ya Bapa. Mari biar setiap kita berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Apapun masalah yang kau hadapi, serahkan kepada Tuhan malam hari ini. Nikmati hidupmu. Nikmati hidupku. Karena anugerah Tuhan lebih daripada hidup. Anugerahnya lebih dari hidup kita. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan lawat setiap kami, kuatkan hati setiap kami. Dan kami percaya penyakit kami akan disembuhkan. Ekonomi kami akan dipulihkan. Keluarga kami akan disembuhkan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh kemenangan. Masa depan yang gilang gemilang ya Tuhan. Karena Engkau berjalan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Pak David Chang yang telah mengajar kami malam hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Pak David Chang. Kita memberkati hambanya ini. Bapak, terima kasih untuk Bapak David Chang yang telah memberkati kami semua, mengajar kami semua. Untuk kami mengenal Engkau, mengerti firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini terus Tuhan. Singkapkan hal-hal yang tersembunyi. Hari-hari ini Tuhan berkati kesehatannya. Lindungi Tuhan. Tutup bungkuskan kuasa darah Yesus. Jauhkan daripada wabah, sakit penyakit, mara bahaya, kejahatan, kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu ini terus pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Untuk memberitakan nama-Mu ya Tuhan. Biar melalui kehidupan hamba-Mu Pak David ya Tuhan. Banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa mengenal Engkau. Banyak jiwa dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami taruh Tuhan kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih karunia dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu percaya setiap kami, khususnya yang ada di kelas ini, kami akan mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan terus diperbarui kekuatan kami. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak goyah. Tetapi hidup kami semakin kuat. Semakin kuat. Berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri kelas kami malam hari ini. Dan mari ya Bapa, Kau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin.